Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan dan juga penuh sukacita. Sebentar kita akan mengikuti ibadah online gereja GPDI Maranatha Malang. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri, untuk ikut bertepuk tangan memuji Tuhan, kita mengangkat tangan menyembah Tuhan, dan juga jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan juga alat tulis untuk mencatat firman Tuhan yang sebentar akan dibagikan. Dan sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau telah memberikan kepada kami kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan untuk kami boleh beribadah secara online bersama-sama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Kiranya kami undang Roh Kudus, Engkau hadir dalam hati kami, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan, dan juga berbicaralah Tuhan melalui firman yang sebentar akan dibagikan kepada kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, dan nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita beribadah dalam ibadah online pagi hari ini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, haleluya. Manisnya waktu lindungiku dari segala
bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi kita menyembah Dia. Haleluya. Allah yang selalu sanggup. Segala perkara kami dapat tanggung di dalam-Mu Tuhan. Allah yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah. Mari katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang firman Allah yang hidup itu, yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa kesesakan ya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Bahkan Tuhan penyedia bagi kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami yang ada di sini, memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Berkat Tuhan atas kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama akan menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan tercurah melimpah-limpah dalam kehidupan kami melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu, kami semua Tuhan menikmati berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan bagi Tuhan, kita akan membaca 1-2 ayat. Di dalam Amsal 28 ayat 22 dikatakan, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Salah satu orang kaya yang terkikir di dunia disebutkan adalah John Vendel yang tinggal di New York, Amerika Serikat bersama dengan 6 saudaranya perempuan. Ia mewarisi kekayaan yang sangat besar, dan untuk menjaga keutuhan kekayaan itu, John tidak mau menikah dan mendoktrin ke-6 saudara perempuannya untuk tidak menikah agar kekayaannya mereka tidak berkurang. Selama 50 tahun mereka tinggal di dalam rumah warisan bagaikan di dalam penjara. Lebih daripada itu juga mengajarkan para saudara perempuannya untuk berhemat secara luar biasa. John meninggal tahun 1915 dan satu demi satu saudaranya perempuan meninggal. Saudara perempuannya yang terakhir meninggal pada tahun 1931. Kekayaannya pada waktu itu berjumlah $100 juta. Namun rumah mereka tidak memiliki sambungan telepon, tidak ada listrik, dan bahkan baju yang dipakai oleh saudaranya yang terakhir meninggal merupakan buatannya sendiri dan telah dipakai selama 25 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang cinta akan harta memiliki satu sifat yang menjadi teman dari sifat cinta harta, yaitu kikir. Dan sifat kikir ini bahkan bukan kikir kepada orang lain saja, tetapi kikir kepada dirinya sendiri. Kikir sebenarnya merupakan salah satu bentuk kekhawatiran karena tidak percaya akan adanya berkat yang berkelanjutan. Di dalam Amsal 28 ayat 22 ini dikatakan, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Dari ayat ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar, kita bisa mendapatkan pengertian bahwa sifat kikir hanya akan membuat kita kekurangan dan akan menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan, serta membuat kita tidak dapat menikmati kehidupan yang baik yang dianugerahkan oleh Tuhan.
Dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25 dikatakan, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak membagikan berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ada sebuah quote atau kata mutiara dari Audrey Hepburn yang mengatakan, kita memiliki dua tangan, satu untuk menolong orang lain, satu untuk menolong diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan perenungan firman Tuhan pagi ini adalah jangan kita sampai memiliki sifat kikir. Berbuat baiklah kepada orang lain, tapi jangan lupa juga berbuat baik juga kepada diri sendiri. Ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, di situ kita sedang menolong kita untuk menikmati kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan kita, dan karena itu kita tidak perlu khawatir akan soal-soal kehidupan kita. Mari kita syukuri hidup kita dan nikmati anugerah kehidupan yang dari Tuhan. Biarlah kita menjadi seseorang yang bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Kita akan selalu dapat menikmati berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam segala situasi. Lebih baik sederhana dalam hidup ini daripada kita memiliki segala sesuatu di muka bumi tetapi tidak dapat menikmati kehidupan yang dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan ini dan memiliki hati yang murah, memiliki hati yang rela untuk menolong orang lain, untuk menolong pekerjaan Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini firman-Mu sudah diperdengarkan. Lalu firman ini kita semua diberkati, diberikan hati yang rela, yang murah, tidak menjadi orang yang kikir, tetapi kami memiliki kerinduan untuk menolong orang lain, karena saat itu juga tangan yang satunya akan menolong kami sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dan apa yang dikerjakan buatlah berhasil. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo jemaat Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, walaupun secara online dan dengan gadget kita masing-masing. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan firman yang berjudul Marah pada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan ini ada orang yang agnostik, ya, yang artinya dia mempertanyakan, benarkah Tuhan itu ada? Dan juga ada juga golongan ateis yang sama sekali nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah banyaknya orang yang kepahitan sama Tuhan. Ya, hari-hari ini banyak orang yang berpikir Tuhan ada di mana? Dengan adanya virus dan krisis ekonomi seperti ini, ya. Jadi marah, pahit, kecewa sama Tuhan. Nah, ada orang-orang yang merasa bahwa hidup ini tidak adil. Dan mereka berpikir, kenapa Tuhan diam saja? Ya, seakan-akan Tuhan itu membiarkan kita terpuruk dalam kesulitan.
Dan akhirnya saudara marah kepada Tuhan, marah terhadap gereja, karena selama ini saudara setia mengiring Tuhan, saudara rajin berdoa, dan saudara berkelakuan benar. Tapi bukan diberkati, malahan saudara kena krisis di masa pandemik ini. Bukannya dilindungi, dihindarkan, tapi malah kena dampak dari krisis ini. Dan saudara ditimpa krisis ini secara berat. Jadi ada orang-orang yang marah karena hal-hal buruk yang mereka alami dan mungkin juga keluarga mereka alami. Ada orang-orang yang mengalami kematian dari orang-orang terdekatnya, dan kemudian mereka menyalahkan Tuhan. Mereka berkata, "Mengapa Tuhan Engkau mengambil saudaraku?" Atau, "Mengapa Tuhan Engkau mengambil ibuku pada waktu aku masih berusia 5 tahun?" Atau ada juga orang yang bertanya, "Kenapa ini harus aku yang mengalami hal ini?" Ya. Apapun alasan mereka, mereka sementara marah kepada Tuhan. Bahkan banyak juga di antara mereka sementara membenci Tuhan. Mereka sementara enggak kuat dengan imannya. Ini pentingnya kita berdasar di dalam Kristus. Dan pentingnya juga tertanam di dalam kehidupan rohani yang kuat. Ya, kepahitan kepada Tuhan kadang sukar untuk bisa dilihat secara nyata, ya. Sering diabaikan, dimaafkan atau juga disembunyikan di dalam hati. Kadang hal ini tersembunyi jauh dari permukaan, ya, di bawah segala macam sikap yang buruk. Kalau kepahitan kepada Tuhan ini terus disimpan, maka orang itu akan tersisih dari perlombaan kemajuan rohani. Ya, beban itu akan membuat orang tersebut tidak akan bisa beranjak dari tempatnya sekarang. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Karena banyak orang yang marah kepada Tuhan itu tidak mau mengakui bahwa menurut mereka Tuhan telah salah memperlakukan mereka. Mungkin mereka takut orang lain akan terkejut dengan pengakuan mereka, atau mereka tidak mau menghadapi orang yang ingin membicarakan hal itu. Tapi langkah pertama untuk bisa dibebaskan dari beban yang menghancurkan ini adalah dengan mengakui pikiran mereka yang salah tentang Tuhan. Pikiran yang salah seakan-akan Tuhan sudah salah memperlakukan mereka. Ya, di Alkitab dijelaskan tentang Ayub yang sedang marah kepada Tuhan pada waktu dia mengatakan di dalam, kita akan membaca dalam Ayub pasal 27 ayat yang kedua. Ayub 27 ayat yang kedua. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Ya. Kita enggak ragu lagi mengenai ayat ini, ya. Di sini jelas bahwa Ayub sementara marah kepada Tuhan. Seringkali menyalahkan Tuhan untuk penderitaan dan keburukan yang kita alami itu bermula dari salah mengerti, ya. Salah mengerti, dan itu terlihat dalam kisah Ayub. Nah, saudara lihat, pandangan Ayub mulai salah.
perspektif dia tentang Tuhan dan terhadap kehidupan mulai salah. Kenapa? Karena dia mulai terbawa emosi, ya. Nah, mari kita lihat beberapa pernyataan Ayub dan melihat bahwa salah mengerti adalah akar dari kepahitannya, ya. Kita akan membaca dalam Ayub 9 ayat 22 sampai 24. Ayub 9 ayat 22 sampai 24. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-ngolok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Ya. Jadi dalam pikiran Ayub saat itu, Tuhan adalah penyebab dari segala hal yang buruk yang terjadi di dunia ini. Mungkin itu juga yang ada dalam pikiran saudara. Ayub sangat yakin sekali bahwa orang bersalah dan tidak bersalah dua-duanya dihancurkan oleh Tuhan. Ya, kalau bencana datang, Ayub merasa bahwa Tuhan sementara mentertawakan penderitaannya. Kalau para hakim memberi keputusan yang tidak adil, Ayub mengatakan bahwa Tuhan sementara menutup mata mereka. Tetapi dari Alkitab, maka kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak menghancurkan orang benar dan orang fasik. Tuhan tidak bersukacita dengan keputusan hakim yang tidak adil. Jadi kalau bukan Tuhan yang menyebabkan berbagai macam malapetaka ini, kemudian apa jawaban pertanyaan bagi mereka yang kepahitan kepada Tuhan? Kalau bukan oleh Dia, oleh siapa lagi? Ya. Nah, mungkin saat ini kita mungkin lebih gampang menemukan jawabannya dibandingkan Ayub. Ya. Kita memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh Ayub. Karena apa? Dia tidak bisa membaca Alkitab waktu itu ya. Dia tidak bisa ambil Alkitab dan membaca Ayub pasal 1, 2, 3. Ya. Karena apa? Ayub adalah buku tertua di dalam Alkitab. Ya, dan dalam 3 pasal yang pertama dituliskan di situ bahwa kita bisa menemukan bahwa bukan Tuhan yang membuat kehidupan Ayub dan juga kehidupan semua orang itu jadi penuh dengan kesusahan, ya. Karena itu adalah pekerjaan setan. Ayub pasal 2 ayat yang ke-7. Ayub 2 ayat yang ke-7 dikatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ya. Akan tetapi Ayub itu sangat yakin bahwa Tuhanlah yang menyebabkan dia mengalami semua hal itu. Ya. Ayub pasal 16 ayat 12 sampai 14. Ayub 16 ayat 12 sampai 14 dikatakan, aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah,
ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Ya, Ayub berpikir, Tuhan menyerang aku, Dia merobek-robek aku. Ya, walaupun sebenarnya faktanya setanlah, bukan Tuhan yang melakukannya. Sebenarnya Tuhan malah mengatakan kepada iblis, ya, kita bisa baca di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, di ayat ini kita mengerti bahwa sebenarnya Tuhan itu sangat mengasihi hambanya. Ya, tadi ditulis hambaku Ayub. Ya, jadi Tuhan sangat mengasihi hambanya Ayub. Tuhan sebenarnya sangat mengasihi saudara. Walaupun saudara marah-marah kepada Tuhan. Memang saudara marah kepada hal-hal yang merobek-robek kehidupan saudara. Tapi kemarahan saudara itu salah sasaran. Mungkin hal tersebut lahir karena kesalahpahaman seperti yang dialami oleh Ayub. Ya, seperti yang ada dalam pikiran Ayub. Nah, seharusnya saudara tidak boleh marah kepada Tuhan. Seharusnya saudara marah kepada setan dan kepada dosa yang ada dalam dunia ini, yang membuat iblis bisa masuk. Nah, kalau saudara telah menyelesaikan masalah kesalahpahaman ini, maka saudara siap dengan langkah yang kedua, ya. Yang kedua adalah tinggalkan hal tersebut. Yang langkah pertama adalah akuilah, hal yang kedua adalah tinggalkan hal tersebut, ya. Tinggalkan kemarahan pada Tuhan dan marahlah pada sasaran yang benar, ya, setan yang menjadi penyebab segala hal yang buruk ada di muka bumi ini. Jadi walaupun Alkitab adalah satu kebenaran dan pernyataan yang dikatakan oleh Ayub ada di dalamnya, maka untuk menghindari kebingungan, ingat bahwa Alkitab juga mengatakan bahwa teologinya Ayub itu salah. Ya. Hal pertama yang Tuhan katakan pada waktu akhirnya Tuhan berbicara kepada Ayub adalah, kita akan baca dalam Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 2. Ayub 38 ayat 1 sampai 2. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ya. Nah, seolah-olah Tuhan itu berkata, Ayub, kamu tuh enggak tahu apa yang kamu katakan. Ya. You don't know what you are talking about. Nah, coba pikirkan hal lain. Kalau kita mengikuti nasihat Ayub dan kata-katanya yang bodoh, mungkin kita akan berjalan di dalam kegelapan seperti Ayub dan menasehati orang lain untuk melakukan hal yang sama. Hal yang mengejutkan adalah banyak orang Kristen mengambil doktrin ini untuk menjelaskan mengapa hal-hal buruk terjadi di dunia, ya. Langsung dari teologi yang salah dari Ayub ini. Banyak orang Kristen mengatakan Tuhan itu yang menyebabkan saya sakit, ya, supaya aku itu bisa dekat dengan Tuhan, ya. Atau yang lain berkata seperti ini, Tuhan mengizinkan peristiwa buruk ini terjadi supaya aku bisa belajar sesuatu.
Wah, memang banyak kali kita itu bisa lebih dekat pada Tuhan pada waktu kita kesakitan atau dalam pencobaan, ya. Dan walaupun Tuhan bisnisnya adalah mengubah situasi buruk menjadi kebaikan bagi kita, tapi Tuhan bukan penyebab hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, ya. Supaya Tuhan bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari hal tersebut. No. Setanlah ilah zaman ini, ditulis dalam 2 Korintus 4 ayat 4, yang menyebabkan hal-hal buruk itu bisa terjadi. Jadi kita harus ingat bahwa tidak semua hal yang terjadi di dunia ini ada dalam kehendak Tuhan. Kalau memang seperti itu, maka Yesus tidak perlu mengajarkan berdoa kepada kita dalam doa Bapa kami di bagian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, ya, Matius 6 ayat 10. Bahkan Yesus sendiri mendemonstrasikan apa sebenarnya kehendak Tuhan di dunia ini. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya. Di sini dikatakan, di ayat ini dikatakan Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi Tuhan bukanlah penyebab sakit, penyakit, tekanan atau ikatan dalam dunia ini. Setanlah yang menjadi penyebab utama dari semua ini. Ya, Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Nah, berdasarkan ayat ini, maka saudara bisa membedakan apakah yang datang dalam kehidupan saudara itu berasal dari Tuhan atau bukan. Semua yang berkaitan dengan mencuri, membunuh, dan membinasakan itu adalah dari setan. Dan sebaliknya, semua hal yang berkaitan dengan hidup, dengan kelimpahan itu pasti datangnya dari Tuhan. Tapi banyak juga pengkhotbah yang mengajarkan ayat ini untuk mengajar teologi kemakmuran, ya. Jadi orang Kristen itu harus kaya. Dan mereka juga mengajarkan bahwa pengikut Kristus itu harus selalu kelimpahan. Inilah bahayanya kalau saudara tidak memiliki kehidupan kerohanian yang kuat, dasar doktrin yang kuat, ya, yang benar. Bahaya bagi saudara tidak memiliki dasar iman yang kuat. Ya, karena apa? Karena ketika tidak terjadi kelimpahan dan kemakmuran dalam kehidupan saudara, maka pandangan saudara terhadap Tuhan, terhadap gereja, terhadap iman itu akan goyah. Saudara akan berkata, sia-sia, buat apa percaya kepada Tuhan? Enggak ada artinya, semuanya bohong, semuanya dusta, ya. Nah, saudara, ini yang saya maksud bahaya kalau kehidupan kerohanian saudara itu hanya tergantung kepada stimulus atau hal-hal yang istimewa, ya, yang maunya cepat breakthrough. Kenapa? Karena
terlalu banyak stimulus yang akan membuat iman kita itu kecanduan dengan apa yang hanya kita lihat yang sifatnya itu sementara atau instan saja, ya. Dan kalau Tuhan tidak bekerja sesuai dengan jadwal saudara, atau Tuhan tidak menjawab doa-doa saudara dengan cepat, maka saudara akan mulai gelisah. Saudara, pandangan saudara akan berubah terhadap Tuhan, terhadap gereja, dan terhadap semuanya. Ini bahaya sekali. Karena ujung-ujungnya saudara akan jatuh dan mundur dari iman saudara kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada setiap saudara. Mari kita kuatkan cara kita mengenal Tuhan. Kita kuatkan cara kita mengenal Tuhan. Kita harus kuatkan kehidupan kerohanian kita, ya. Nah, banyak ayat-ayat lain yang mengingatkan kita untuk tidak tertipu dengan masalah kebenaran ini. Menarik sekali. Setiap kali Alkitab mengatakan jangan sesat, maka hal itu akan menunjukkan pada area-area di mana kebanyakan gereja disesatkan, ya. Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Apa yang datang dari Tuhan? Ya, ayat ini katakan setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, ya. Dan ayat ini juga katakan tidak ada perubahan atau bayangan dalam Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu tidak pernah punya hari buruk, ya, atau mood yang buruk. Tuhan itu tetap sama setiap hari, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang baik, all the time. Ya. Jadi kita perlu punya pengertian Tuhan itu baik dan setan itu jahat. Nah, kalau ada hal yang buruk terjadi dalam kehidupan saudara, dan saudara bereaksi kepada Tuhan, ya. Mungkin saudara perlu menanyakan satu pertanyaan. Apakah saudara masih bisa bernafas dengan oksigen yang gratis? Ya. Pertanyaannya nggak usah banyak-banyak, itu aja ya. Saudara masih bisa nggak bernafas dengan oksigen yang gratis? Saudara tentu tahu hari-hari ini banyak orang yang memerlukan ventilator, banyak orang yang memerlukan oksigen di kamar ICU. Saudara tahu harganya berapa? Ya. Oleh sebab itu kita perlu memikirkan, ya, bahwa kepahitan kepada Tuhan, kemarahan kepada Tuhan itu akan menjadi beban berat yang tidak akan bisa kita tanggung. Walaupun sebenarnya hal itu mestinya nggak perlu, ya. Tuhan bukan penyebab hal-hal yang buruk. Tuhan hanya memproduksi hal-hal yang baik dan membuat saudara hidup dan berkelimpahan. Nah, kalau ada orang yang saudara kasihi meninggal, ingatlah bahwa bukan Tuhan yang menciptakan kematian. Tuhan bahkan menyebut kematian itu sebagai musuh, ya. Kematian baru muncul setelah setan mengerjakannya, ya. Kalau saudara ingin tahu Tuhan itu seperti apa, maka kita perlu melihat ke Taman Eden, ya, sebelum kejatuhan
manusia ke dalam dosa. Di sana nggak ada penyakit, nggak ada kematian. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 8 katakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya. Jadi setelah kejatuhan manusia, maka Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya. Jadi marah atau kecewa pada Tuhan membuat saudara tidak maksimal, ya, dan melumpuhkan hidup saudara, kerohanian saudara. Ya. Lukas 7 ayat 23 berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Ya. Nah, dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi jangan marah atau kecewa kepada Tuhan, terhadap gereja dan terhadap semuanya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, Yakobus 1 ayat 12. Pemazmur juga mengingatkan kita pada pagi hari ini. Dia berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, Mazmur 106 ayat yang pertama. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan, ya, dan juga mengucap syukur dalam segala hal, di saat suka maupun duka, di saat gembira ataupun juga pada saat kita sedih, saat kita kelimpahan atau sebaliknya. Saat-saat seperti sekarang ini, ya, di mana semua serba tidak menentu, tetapi yang harus kita ingat, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Ya, katakan bersama, Tuhan yang baik. 2, 3, Tuhan yang baik. Ya, dan bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Ya. Oleh sebab itu saya mengingatkan saudara melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, punyailah hubungan yang intim dengan Tuhan secara konstan, ya, secara teratur. Itu yang akan membuat saudara bisa membangun kerohanian yang kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari pagi hari ini kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan kalau firman-Mu telah mengingatkan kita. Kalau hari-hari ini mungkin ada kekecewaan di hati kami ya Tuhan. Ampuni kami yang kecewa menghadapi situasi yang kami alami. Hari ini kami akan mengakui dan meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan Engkau. Biarlah sisa hidup ini akan kami pakai untuk mempunyai hubungan yang erat dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami tetap konsisten menjaga hubungan yang intim dengan Engkau.
Dan biarlah hidup kerohanian kami berdasar di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh mempunyai iman yang kuat. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Allah yang baik. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang baik. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup dan kasih setiamu ya Tuhan ada bagi setiap kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa jemaat Maranatha yang ada di rumah, Tuhan lawat semuanya. Demikian juga yang mengikuti ibadah online, Tuhan beri sukacita. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan kasih-Mu. Terima kasih. Memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, berkati hamba-hamba Tuhan bersama istri. Tuhan jagai, Tuhan lindungi agar tetap dapat melayani dengan kasih. Kami doakan juga Kota Malang di mana kami tinggal, mari Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Ampuni segala kesalahan kami. Tuhan melindungi Kota Malang agar virus ini dapat cepat berlalu. Bahkan Indonesia dapat bebas dari virus COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Berterima kasih buat berkat pada hari ini. Demikian juga Tuhan memberkati seluruh pelayan ibadah online. Tuhan juga memberkati jemaat yang setia memberi, demikian juga memberi persepuluhan. Terima kasih. Berkati usahanya, berkati sekolahnya, toko, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan. Di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita semua sudah diberkati secara luar biasa di ibadah pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah beribadah online bersama Gereja GBDI Maranatha Malang. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk subscribe channel YouTube dan juga Facebook GBDI Maranatha Malang.
klik like videonya dan juga share ke seluruh sosial media Bapak Ibu Saudara, sehingga banyak orang boleh diberkati dengan ibadah online gereja kita. Terima kasih, see you next week and God bless you.